Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Apa kabar, Bro Hao? Kabar baik, Pak Gede. Ya, ini dari Nah, Jogja, ya, Indonesia. ini dari Jogja. Saya di Los Angeles ya. Namanya udah sampai ke Amerika nih. Om Hao sangat terkenal sampai banyak penggemarnya juga di Amerika, termasuk saya. Ya. Dan seperti kita tahu, saya sangat senang karena kita sama-sama teknik, ya. Jadi logikanya banyak jalan. Juga kita juga saya juga suka sejarah dan budaya. Dan saya juga makanya Oh, saya suka pakai pakaian begini. Nah, nah, mungkin ada satu topik yang saya ingin mau tanyakan, ya. Yang mungkin karena ini kisah Tanah Jawa, Om Hao juga ini mempunyai kelebihan. Beliau bisa melihat makhluk halus dan bisa melihat zaman lampau. Nah, ini ada satu tokoh yang bernama Jayabaya. Ya, saya banyak dengar tentang Jayabaya. Jayabaya itu siapa sih? Dan di zaman apa, Bro Hao? iya. Sebelumnya dulu Pak Gede ininya teknik apa, kalau boleh tahu? Saya sih itu Studinya. pengolahan limbah, teknik lingkungan. Oh, teknik lingkungan, ya. Ya, kalau saya S1 teknik sipil, ini ngambil master sejarah, Pak. Insya Allah di sini ambil sekolah lagi, Oh, waduh. S3. Jadi Gitu. jadi Siapa, apa? Jadi siapa apa? tahu bisa di Amerika mungkin. Boleh, boleh. Welcome. Aku tunggu ya. Aku tunggu. Silakan tinggal di rumah saya nih, nginap di rumah saya ya. Nanti Iya, kalau iya. mau ke Amerika, nanti aku bantukan suratnya juga. Ya, kalau Iya, memang, surat rekomendasi, Pak. Nanti kan belum pernah ke sana soalnya. of course, ya. Siap. Ya, Iya, oke. Jadi gimana iya. nih? Jadi Who is ya, Jayabaya? ya, Jayabaya ya, atau Sri Aji Jayabaya itu adalah raja dari Kerajaan Kediri di Jawa Oh, Timur. Kerajaan Ya, yang Kediri. beliau, Wow. ya, beliau yang di abad ke-12. Jadi di Oke. tahun 1100 sekian tuh. Nah, di Oke. era Raja Jayabaya ini yang terkenal adalah Serat Jayabaya ataupun Jangka Jayabaya. Oh, Karena beliau ilmu nujum gitu, ataupun bisa memprediksi suatu kejadian. Dan iya. bahkan kejadian-kejadian sekarang itu jika dicocokologi atau digabungkan itu terjadi gitu. Oh, Seperti begitu. halnya ya ada serat-serat itu tulisan-tulisan naskah ataupun seperti penggambaran-penggambaran beliau gitu ya. Seperti yang paling kita kenal, paling sering kita dengar itu ada istilah Jawa berkalung besi. Iya. Jawa berkalung besi itu kereta api, jalur kereta api. Oh, gitu. Kemudian pasar ilang kumandangi. Apa apa? Kalau itu kan bahasa Apa Jawa, apa? pasar Pasar? pasar ilang Hilang. kumandangi. Oh, apa itu artinya? Ya, jadi pasar yang hilang suara gemuruh riuhnya, riuhnya penjual dan pembeli. Artinya? Tuh. Artinya Kalau apa? sekarang mungkin online shop Oh, itu. gitu. Oh, gitu ya. Itu. Nah, Jadi hmm, banyak banget itu kata-kata itu. Jadi sanepo, sanepo itu boleh dibilang perumpamaan kalau orang Jawa, atau iya. sesuatu yang digambarkan, yang dibiaskan gitu ya, atau kita sebutnya kalau sekarang menjadi multitafsir. Multitafsir Hmm. itu banyak sekali tafsir tentang ini. Nah, Tetapi kalau kita melihat tentang Raja Jayabaya itu lebih lebih praktis pada beliau itu ahli ini rekognisi atau memprediksi satu kejadian atau melihat satu kejadian yang akan datang. oh Kalian gitu. itu salah satunya itu. Dan sekarang kalau ke Kediri itu ada situs Pamenang, di Iya. situ ada situs petilasannya beliau. Sebentar. Kediri itu yang pabrik rokok Gudang Garam itu ya? Benar, benar, gudang Itu garam. pabrik rokok Gudang Garam. Nah, kalau ke Iya, Kediri ada apa? Kemana? Ke arah mana? Ada candi atau apa? Atau atau kalau pernah ya ke kalau sana? di sana Udah pernah pernah ke sana? pernah di kisah Tanah Jawa ada, pernah Oh, kita ada. bahas tahun 2019 waktu itu Oh, ke gitu. situs Jayabaya ya. Heeh. Terus ada apa? Ada apa di sana? Jadi ini menarik nih. Terus gimana? Itu jadi jadi di situ tuh ada kayak daun lontar atau lempengan apa, batu atau apa? Ya, kalau di sana yang pertama ada ini Pak, ada sendang Kamandanu. Sendang itu sumber mata air yang dipercaya airnya itu bertuah Oh, ataupun memiliki khasiat
secara medis gitu. Jadi Ya. banyak orang yang datang ke sana misal ada pemilihan kepala daerah gitu kayak kepala daerah itu misal seperti bupati ya ataupun Ah, eh, regensi lah gitu ah, datang. ah. Artis juga ada yang datang ke sini untuk mandi untuk mengambil airnya itu karena itu diyakini berdoa. Hmm. Kemudian tidak jauh dari situ ada situs Tamenang. Jadi situs Tamenang itu tempat dulu Raja Jayabaya diyakini moksa. Moksa Hmm. itu menghilang atau lebur. Lebur Oke. secara raga ini menyatu dengan semesta. Ya. Nah, Nah, di situ ada ini Pak Putra, ada mahkota tempat dulu beliau menaruh mahkota singgasananya itu. Jadi oh, melepas semua atribut kebangsawanannya ditaruh di situ terus tempat beliau moksanya kemudian tempat beliau mendapatkan ilhamnya itu menjadi satu situs suci sekarang. gitu. Nah, Om Bro Hao ini kan mempunyai satu kelebihan sebagai di Indigo ya. Jadi pegang mungkin bisa melihat apakah sempat sempat melihat wujudnya atau bagaimana? Sempat ada gitu enggak? Iya, kalau untuk penggambaran beliau itu sempat digambarkan juga, jadi diilustrasikan gitu Iya. oleh teman saya, Mas Heeh. Bey gitu, dan kalau waktu itu yang digambarkan ya sosok raja, gitu. Raja dengan kebesarannya ya, Heeh. tapi hanya memancarkan cahaya warna putih, agak kemilau emas gitu. Ketika saya mengunjungi daerah itu gitu untuk mengulik cerita sejarahnya seperti apa dan mitos mistis ataupun energi yang tertinggal, residual energinya itu seperti apa ya Gitu. contohnya. Nah, yang saya tahu waktu kita di sekolah waktu di Indonesia itu mengenai apa prediksi tentang Jepang ayam apa seumur jagung terus Jagung ya, itu gimana? Gimana? Tolong itu. Apa kata-katanya gimana itu? Dia ngomongnya ya. gimana? Eh, itu prediksinya kan ada ini roncebol Ah, putih, orang kerdil, orang kerdil putih, ah, sipit yang seumur jagung. Itu maksudnya kan penggambaran orang Jepang waktu itu posturnya kan pendek-pendek. Gitu. ya. Itu Oh, karena orang oh jadi tulisannya begitu, exactly itu iya, kata-katanya begitu. Gimana iya, bahasa iya. Jawanya? Jawa sampai bahasa Jawanya gimana? Eh, roncebol, sipit, seumur jagung. Oh, Gitu. wow. Orang pendek, sipit, seumur jagung gitu. Seumur jagung ya itu Kenapa seumur jagung? terus Seumur jagung itu apa? Kenapa seumur seumur jagung? jagung itu kan kalau gini Pak Bisa, kalau jagung itu ditanam itu kan hanya sekitar 3 sampai 6 bulan saja habis itu bisa dipanen Ya, kasarannya. ya, Jadi seumur jagung itu kalau di Jawa ya di Indonesia ya. itu diumpamakan satu umur ataupun satu waktu yang tidak lama gitu. Oh, jadi Jadi itu bukan misal di menentukan. kiasan, Jadi itu dia tidak di, memprediksikan lamanya seperti 3 tahun. Jepang kan tidak, berkuasa ya di Indonesia kan tiga tiga tahun, setengah tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Dan sumur Kemudian jagung kan bukan ada 3,5 tahun. karena kan kalau kita lihat Belanda yang ada di sini kan lama Pak, 3,5 abad. Oh, Itu jadi dibandingkannya. compare dengan Belanda gitu ya, Bro Iya, Hao. iya diduduki. Terus Oh, ada satu lagi nih, pitik tarung sak kandang. apa? Pitik Pitik, tarung sak kandang. pitik tarung sak kandang. Ya, Bebek yang pitik uh, berkelahi, chicken is no. Ya, Hah? pitik is a chicken. Ya, Pitik ayam ayam yang bertarung satu yang kandang. bertarung satu kandang. Itu kan Artinya apa? artinya perang saudara. Ah, Nah, ini terjadi di tahun 65 Pak. Waktu pemberontakan di 30 SPKI. Itu, oke. itu Hmm. salah satunya itu juga. Terus banyak sih itu kayak ini kali hilang kedungi. Hah? Itu Apa? Kali? kali Ya, hilang kedungi. Gitu. Gedungi. Jadi Oke. kali-kali itu sungai, river, Ah, hilang itu hilang, kedungnya ah. itu sumbernya. Jadi Artinya apa? boleh dibilang rakyat itu sekarang sudah kehilangan seorang pemimpin sejati itu seperti apa. Gitu. Gitu. Tapi itu kan bisa diprediksi. Semua kan bisa, semua presiden meninggal, Pak Harto atau Bung Karno meninggal bisa dibilang begitu. Jadi bisa Iya, prediksi yang bisa dicocokkan-cocokkan kemana-mana harusnya. Menurut kamu iya, gimana? iya. Tapi kalau itu menurut saya mungkin seorang ini ya, seorang rakyat untuk saat ini itu sudah kehilangan boleh dibilang kehilangan seorang pemimpin.
Tapi Oh, pemimpin itu tidak semata presiden, Pak. Bisa oh, saja misal dia ini ya lurah gitu ya, yang di paling kecil gitu, ataupun pemimpin ah, dari suatu komunitas gitu. hmm. Banyak orang yang sudah nggak percaya gitu Oh gitu. dengan Nah, pemimpinnya gitu. nah, kamu perasaan sendiri waktu kamu ke sana gimana? Bisa digambarkan? What do you see? Apa yang kamu lihat? Kamu kan sama-sama indigo bisa merasakan ada getaran energinya atau gimana? Ya kalau di sana lebih ke energinya sih Pak, lebih merasa tenang gitu. Kemudian Ya. eh, recharge ya, recharge energi gitu. Jadi seperti ada satu energi baru yang masuk. Ah, Yang ketiga tentunya napak tilas. Jadi napak tilas itu seperti kita meng-flashback ya, kejadian-kejadian kita masa lalu itu seperti apa ketika masuk. Kita ah, melihat nenek moyang kita itu seperti apa gitu waktu datang ke situ. Dan juga mendapatkan banyak pelajaran baru juga. Tapi oh, lebih merasa ke spiritual energy ketika datang ke situ. gitu ya. Wah, menarik nih ya. Nah, Iya, kamu pernah mendengar enggak Mulan dari Indonesia? Mulan dari Indonesia, tahu kan Mulan pahlawan yang di Disney iya, iya. Tampeng Yang di Myong. Kebumen, di Gombong itu, Pak. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah ke sana? Kalau ke lokasinya, saya belum. Cuman Mm-mm. dulu pernah saya riset tentang Nyonya Tan Peng Yo waktu itu di Gombong Kebumen. Kebumen itu Jawa Tengah, Ah, eh, 70 sampai 90 kilometer kalau dari Jogja ke arah barat. Di oke. Gombong. Terus Iya, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu itu dari riset kamu gimana? Kayaknya iya. menarik nih. eh, Iya, salah satu ini sih, salah satu kalau boleh dibilang tuh boleh dibandingkan seperti Panglima, Ya, seorang perempuan etnis ya. Tionghoa, tapi waktu itu memang memegang satu peranan penting dalam perperangan. Gitu, gitu. Karena eh, kalau di daerah pesisir selatan itu, Pak, untuk persebaran etnis Tionghoanya memang tidak sebanyak di pantai utara ya, gitu. Karena Mm-mm. saya risetnya dulu kalau tentang persebaran Tionghoa yang ada di tanah Jawa itu saya ngambil studinya di utara, utara. Jadi Semarang sampai Lasem, Rembang Ah, ah. gitu. Nah, tadi kalau kita ngobrol tentang pasarnya Pak Budet tadi kan sebenarnya kalau ditarik lagi itu masuknya dari Lasem, Rembang. Oh, Rembang dari itu Lasem. Jawa Masuknya Tengah. memangnya Dari Lasem situ itu gerbangnya. dekat dengan pantai. Sangat dekat sekali. Itu Oh, daerah yang dulu terkenal dengan candu, candu ini, perdagangan candu di situ. kenapa? Memang orang tanam camdu di Lasem apa gimana? Proses masuknya, proses masuk Proses gitu, masuknya. Oh, masuknya gitu. ya. Dan Oke. sebenarnya kalau kita melihat lagi tentang era masuknya eh, Tionghoa ya ke tanah Jawa, itu kan ada periodenya banyak Pak. Salah satunya di era Majapahit tadi, bahkan di era Mataram klasik ya, Mataram kuno itu pun sudah ada. Majapahit itu salah satu langsung jadi pintu gerbang pelabuhan. Kemudian era kolonial, jadi Ah, ada perpindahan yang masuk lewat daerah ini. iya. Bahkan langsung waktu itu menjadi pelabuhan atau gerbang untuk masuk ke Majapahit. Oh, gitu. Jika ada pertukaran perdagangan. Itu terus aku dengar kan waktu itu ada namanya putri dari eh, Putri Giok yang kawin dengan siapa gitu. Pernah dengar nggak kisah itu? Iya, iya, iya Itu banyak. gimana? Iya, Itu gimana? Gimana Bro Hal? Siapa itu iya. Putri Giok? Kalau kita lihat ini kan sebenarnya banyak banyak pernikahan ya, pernikahan campur gitu. Ya, Salah satunya yang kita kenal kan ketika Laksamana Chengho atau ya, Sampokong, ya. Senghe ya itu masuk ke tanah Jawa itu dari Sampualang, Sampualang itu Semarang, Mm-mm. Sampualang Mm-mm. masuk waktu itu banyak sekali dari pengikut beliau itu yang kemudian tinggal di petak-petak ini di sepanjang Pantura. Salah satunya eh, percampuran, misalkan ada putri giok itu menikah dengan laki-laki lokal atau pribumi. Kemudian ada pencampuran batik juga, Pak, di sini. Jadi kita ketahui kain batik itu kan khas Indonesia ya, tetapi kalau Ya, di Pantura, terutama di Lasem, itu kita kenal ada Batik batik Peranakan. tiga Peranakan. peranakan, tiga Ya, negeri, tahu. ya. Ya, Apa itu? Eh, Batik tiga negeri. Jadi merah darah itu melambangkan Chinese, Tionghoa, biru ya. itu Belanda, coklat itu Jawa. Ada Tidak ada tiga warna kuning. itu. Biasa pakai kuning juga. Enggak. Merah, Jadi lebih tepatnya. merah, biru dengan coklat.
coklat, tapi lebih khasnya itu merah, Pak. Tapi merahnya itu merah darah ayam, Kayak darah, merah kayak belakang khasnya. saya ini ya, yang ini. Iya, darah ayam atau seperti yang udengnya yang dipakai, Ya, merah saya, darahnya, darah ayam, Pak. saya suka pakai warna kuning dengan merah karena itu adalah warna Tionghoa sebenarnya. Itu banyak itu Iya, campuran ya warna gitu. Nah, warna keberuntungan. karena keberuntungan ya. By the way, apa do you mind if kalau saya tanya apa Bro Hao ini memang ada turunan Tionghoa juga apa atau Jepang? Ah, kalau itu saya nggak tahu, Pak. Kalau dari leluhur gitu, Ya, itu. Tapi kalau dari garis bapak ibu ke atas ya, ya kelihatan mukanya sih Jawa banget ya. Kalau ibu saya memang mama ya, ibu tuh memang memang kulitnya putih gitu. Dan mungkin oh. ada di atas atasnya itu belum dicari tahu secara secara literatur ya, dari literatur saya belum tahu. Cara Tapi tahu namanya gitu. kan Hari Darmawan itu kan sangat Tionghoa. Karena tidak ada Berarti nama Jawa Kurniawan, Hari iya, Darmawan begitu. Kayaknya iya. iya kan? Tampaknya begitu. Kita kan biasa lah kalau ini Hari Darmawan. Terus kenapa bisa dapat dijuluki How? Oh Saya bisa iya. pakai How. Kenapa? Hari jadi How atau bagaimana? Oh, iya, dulu kan sebelum di Kisah Tanah Jawa ya Pak, itu kan saya saya kerja di Ah, satu company gitu, furniture, ah, jadi ekspor to Amerika juga, jadi ah. support untuk Amerika gitu. Bos saya itu seorang Chinese dulu, yang mendidik saya nih selama 12 tahun, tuh saya kerja Oh, gitu, oh gitu. gitu. Terus di kantor itu banyak sekali nama hari sebenarnya di lingkungan kerja gitu, di Ya, factory-nya itu. Terus saya dikasih nama Hao itu dalam lafal Mandarin kan artinya bagus, baik. baik Nah, itu. Jadi diharapkan biar baik selalu gitu. Terus itu nanti namamu bawa hoki gitu katanya gitu. Terus akhirnya nama ini tak pakai sosial media Pak. Jadi waktu sekarang itu di Facebook. ah, Sekarang masih di Instagram, di Facebook waktu itu, di Twitter. Tapi Instagram sama Twitternya udah, Facebook sama Twitternya udah hilang. ah. Tinggal Instagram aja gitu. Nama ini akhirnya jadi nama panggilan, jadi lagi nickname until Nickname now. Om Ya, Hao ya. Om Hao. Tapi aku nggak usah panggil Om Hao ya. Kita hampir seumur iya, gitu ya. Jangan ya. Masa panggil Om Hao. Tapi iya, istri iya, kamu, oh ya by the way selamat ya. Baru iya, pernikahan. iya, Istrinya iya, thank you. cantik dan putih. Istri kamu turunan Tionghoa juga ya? Tampaknya Iya, kan? kalau itu ada itu Pak. Itu dari Singkawang dulu, Kalimantan Barat. Dari ini nenek, nenek apa buyut ya. Iya. Oh gitu. Nenek, Iya. jadi nenek saya juga turunan dari kerajaan Maros. Jadi dia putrinya menikah, putri kerajaan menikah dengan apa buyut saya yang dari Cina datangnya gitu waktu itu. Dan saya juga sempat pernah ke Xiamen ke melihat tempatnya eh, nenek moyangnya Gus Dur Tan Kin Nam. Rumah Abu leluhur Margatan ada di situ. Saya melihat di sana dan saya mengerti bahwa waktu itu pelayaran kelima dari apa dari Laksamana Chenho ke Indonesia ya gitu. Har, aku mau tanya juga Iya. nih, Har. Kan kamu mau punya kemampuan untuk melihat nih, ya. Kalau di Indonesia kan ada pocong, kuntilanak. Kalau menurut kamu di Amerika ada enggak pocong, kuntilanak? Iya. Hah? Kalau 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 sebenarnya begini, kalau untuk entitas astral itu kan produk budaya. Produk budaya itu Mas, boleh dibilang kalau di Indonesia. Sementara semua entitas itu ada di belahan dunia. Ada Dan ya. ini maaf kata ya, sebenarnya Heeh. Amerika itu satu negara yang bikin saya tuju ya, selain ke Belanda. Karena saya ke Jepang sudah pernah di Baik. 2019, Ya, dan memang boleh dibilang magic ataupun mistisnya juga lebih kental gitu. Magic dan mistis ya, karena berbeda dengan kita bilang residual energi gitu. Lebih lebih kerasa residual memorinya, karena menurut beberapa cerita yang pernah saya baca juga, bahwa bangsa yang datang ke Amerika itu kan banyak kan Inggris waktu itu, ada revolusi Amerika itu. mm, Kalau di Indonesia ketika Belanda masuk itu kan warga pribumi atau bumi putranya mereka masih tetap ada. Sementara di Amerika itu kan ada yang mereka dibantai Pak, di situ. ya, ya. Nah, jadi darah warga aslinya itu yang membasahi Amerika menurut saya, Yang apa? gitu. Yang Yang apa? membasahi, Membasahi. membasahi, iya. Itu Ya, ini yang pertama.
Yang pertama, yang kedua, Oke. Eh, beberapa ilmu-ilmu sihir juga. ya, Jadi di menurut terutama saya New seperti Orleans, Pak. santet, Terutama santet di masih New ada sih, Orleans. Pak. Ya, voodoo. Ya, Betul, ya santet lah kalau di sini modelnya. santet ya. Ya, yang ketiga kalau bicara tentang kuntilanak ada tetap di sana, tetap Ada sama. ya. Ya, Oh, dengan perempuan bergaun putih gitu, terus beberapa entitas-entitas yang bergentayangan, ada seperti Gondorwo ya. Gondorwo itu like is a black giant, hmm, ya black giant. Di situ itu ada juga. tahu. Tuh, sama Ya, sih. makanya di film anak-anak ada namanya monster, cuma dibikin versi lucu, warnanya biru, Mm-mm, kulitnya biru, mukanya lucu. Tapi kan betul. harusnya hitam kalau kita di Indonesia ya, termasuk jenis Iya, jin, termasuk jenis jin ya, iya, jin ya. iya, iya. Jenis jin dan lebih ke satanis juga sih, Gitu Mas. ya. Kalau di Amerika lebih kenceng karena pusatnya di sana sih. Gitu Nah, dan manipulatif gitu. nah, istri kamu kawin dengan kamu, dia enggak diganggu enggak? Kamu kan seperti magnet, menarik roh-roh Iya, halus. Hah? iya. Sama sebenarnya kita satu frekuensi, Mas. Dia juga Gitu. bisa. Oh ya, Iya, kadang kalau kita malam obrolannya juga gitu sih, masa? santai gitu. Iya. Jadi Oh kita gitu. ketemu satu frekuensi. Misal Istri kita kamu, lewat sungai gitu. istri kamu juga bisa lihat juga. Bisa, bisa. Justru tenaganya lebih gede dia, Mas. Gitu. Yang Nah, ini bener, nanti, yang bener. iya, ini nanti bener. Ah, Ini nanti kalau 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 ini kan istri Alexa pregnant now gitu. Jadi lagi hamil ah. 5 bulan. Nanti kalau saya yang pertama lahir itu mewarisi kita berdua nih secara Kayaknya spiritual. gitu ya. Pasti kuat banget itunya ya. Dari kalian berdua Iya, ya. Wah, it's very interesting. Tapi aku enggak pernah lihat istri kamu di itu di masuk di kisah tanah. sosial media. Kenapa? Ha? Oh, enggak, dia nggak mau terlalu di-up sih, Mas. Dan dia juga nggak punya sosmed juga. Lah, ikut sosial media kamu kan? Iya, cuman ngupload foto nikah aja tiga, tiga itu tok, Mas. Jadi Oh, nggak setiap hari. Cuman paling kalau mau Instastory juga saya minta izin dulu, boleh nggak? Bukan oh, tipe orang yang sosial media, dia. oh gitu. Nah, oh iya, by the way, kamu juga fasih bahasa Belanda kan? Iya, sedikit. Kalau tidak salah, bahasa Belanda kamu diajarkan oleh hantu yang ngajarin kamu, bukan gitu? Benar? eh Begini, kalau dulu saya kan sempat ada di satu preservasi ya untuk heritage building yang ada di Indonesia yang Hmm. dari kolonial, kolonial period. Hmm. Karena banyak literatur yang dia pakai bahasa Belanda, Dutch itu, akhirnya saya ngambil Hmm. kursus kursus bahasa Belanda asli Oh itu gitu. selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Tetapi karena kalau ngurusi bangunan tua untuk renovasi, karena kan saya basicnya sipil tadi untuk renovasi itu saya mendengar biasanya suara-suara itu dalam bahasa Belanda gitu. Oh, Dan jadi untuk conversation kirinya jadi bahasa mengerti. Belanda saya itu bahasa Belanda tua gitu, maksudnya bahasa Belanda lampau gitu, karena dosen saya pernah pernah interview gitu, kita kita conversation ngobrol lebih ke logat kuno gitu, tapi saya nggak bilang itu dengan entitas gitu, dan saya juga belum pernah ke Belanda, Mas. Jadi waktu itu kemudian sambil ngelancarin bahasa Belanda itu saya jadi tour guide gitu. Jadi Oh, untuk melatih public speaking juga, terus untuk melatih conversation dengan native-nya dari Belanda langsung. Ya orang beneran gitu, selain ada entitas iya. itu ya saya akui ada, tetapi tetap secara edukasi juga ada. Oh gitu ya. Menarik loh. Terus, terus kamu apa? Jadi, jadi Amerika ini merupakan salah satu cita-citanya. Kapan sini? Kapan ke Los Angeles ya? Aku tunggu ya. Nanti kalau kamu Ya ke Los insya Allah, Angeles, ya. Oh, iya, iya. by the way, Har, ini kalau kamu just for your information, mungkin kamu mau join juga. Kayaknya ada diaspora Jawa. Jadi dari orang Jawa dari seluruh dunia, kayaknya mereka ada akan pergi ke Jogja dan Solo, ada turnya. Mungkin kamu akan bisa ketemu mereka sekitar 200-300 orang kayaknya lagi join gitu. Oh banyak banget Kak, itu Iya, hampir akan 4 bis itu. akan ketemu dengan Sri Sultan, dengan ketemu dengan Oh, di apa Paku Alam, juga ketemu ke Keraton Solo juga tampaknya. Nanti saya kirimkan ke kamu. Saya akan kasihkan nomor kontak dari pimpinannya.
mungkin banyak dari antara mereka juga pernah dengar tentang kamu mungkin akan they will be Iya, iya. excited to see you. Dia kan ke Jogja, Har. Dia kan ke Oh, Borobudur. Kamu kan tidak jauh oh dari ya. Borobudur kan? Tidak jauh dari Iya, Borobudur. kalau posisi sekarang kalau tinggal stay di Solo sih lumayan sih Mas. Itu kalau Ya, dari Jogja ya 45 kilo kalau ke arah Borobudur. Tapi kalau dari Solo 110 kilo lah. 10 Kurang kilo lebih. itu berarti artinya berapa? Maksudnya berapa berapa naik mobil berapa lama? 1 2 jam. Kalau naik mobil oh lebih bisa 4 jam karena macet di Oh, sini. oh Ya, gitu. dan belum ada tol untuk wilayah Solo Jogja itu baru dibangun jalan Oh. tolnya. Gitu ya. Nah, Ya, eh, pada akhirnya saya apa kita akan arrange juga bahwa kamu akan mau ya. interview dengan Ibu Yurika Sanger ya hari Selasa. Nanti aku akan Eh, bantu Rata. ya. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka Soekarno atau apa? Atau Pancasila atau bagaimana? Saya tanya Mas Deli, enaknya dalam rangka Pancasila atau Pak Karno? Pak Karno aja, Mas. Soekarno ya. Pucus. Kebetulan Ya. juga Bu Yurika juga baru ulang tahun Har. Barusan Oh, minggu lalu ya 2 3 ya, hari ini kayaknya gitu. ya. Terima kasih Om Hao atau Hari Kurniawan. Akhirnya kita bisa ketemu juga yang dari kisah Tanah Jawa yang apa yang YouTube-nya sudah sampai 2,5 juta follower gila men 2,5 juta gue cuma 68.000 kamu 2,5 juta hebat banget mantap ya semoga Sama-sama, Pak. semoga sukses ya kisah Tanah Jawa Amin. ya oke terima kasih dan selamat siang untuk teman-teman semua di sana Selamat siang, ya. Selamat siang waktu Indonesia Barat. ya Ya, udah.